Selamat kembali bergabung dalam kajian filsafat yang ke-33 ya. Nggak kerasa ya, sudah 33 kali pertemuan kita konsisten menyelenggarakan kajian filsafat setiap malam Jumat. Dan ini tentu saja atas konsistensi Kang Iqbal Hasanuddin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat, juga Kang Yayan Sopyan selaku pimpinan redaksi Genial ID. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara kajian filsafat hari ini Kamis 4 Maret 2021. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai liberalisme politiknya John Rawls. Kalau kata Kang Iqbal dulu, filsafat kontemporer ini diawali dengan filosofnya John Rawls ya, seorang pemikir yang berasal dari Amerika Serikat yang memiliki pengaruh besar di bidang politik dan filsafat moral. Karyanya banyak sekali, ada Theory of Justice yang ini mungkin paling familiar ya di antara karya-karyanya yang lain. Ada juga Political Liberalism, kemudian ada The Law of People, Collected Papers, kemudian Lecture on the History of Moral Philosophy, ada Justice as Fairness, kemudian ada Lectures of the History of Political Philosophy. Semua karya-karya John Rawls berkaitan dengan teori keadilan. Dan bagaimana menurut John Rawls itu manusia itu harus diperlakukan, setiap manusia sebagai pribadi yang bebas dan setara. Karenanya memang kebebasan, kesetaraan ini menjadi dua unsur penting ya yang tidak dapat dipisahkan dalam teorinya John Rawls. Dan dulu kalau kita sedikit mengulas gitu ya, apa yang Kang Iqbal sampaikan mengenai John Stuart Mill, yang ini dianggap sangat penting sekali gagasannya terkait dengan teori etika. Ada utilitarianisme yang bukan semata-mata mementingkan diri sendiri karena tujuan yang hendak dicapai itu ketika utilitarian bukan agar setiap orang itu berusaha memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana menciptakan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi semua orang yang terdampak oleh perbuatan yang dilakukan oleh kita. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Kang Iqbal lagi, the greatest happiness of the greatest numbers. Nah, Rawls merumuskan filsafat moralnya di saat utilitarianisme begitu dominan, dan teori keadilan yang dikemukakan itu menjadi upaya untuk melampaui filsafat moral utilitarianisme. Dan kalau melihat teori keadilan yang dirumuskan oleh Rawls juga mencoba mengatasi kelemahan dari teori utilitarian ini, khususnya misalnya dalam persoalan distribusi agar manfaatnya itu bisa bersifat fair. Dan fokus dari teori keadilan Rawls ini persoalan distributive justice juga gitu ya. Nah, bagaimana sih soal keadilan dan kesetaraan dalam politik ya menurut versi gagasannya John Rawls, dan jika kaitkan nih dengan relevansi di Indonesia terkait dengan apa itu keadilan, sebetulnya kalau kita lihat ada banyak sekali sih kasus yang kalau kita lakukan pencermatan secara bersama, apakah hukum di Indonesia itu sudah memenuhi asas keadilan dan kesetaraan. Karena kalau kita lihat ya, seperti misalnya ada korban-korban dari UU ITE gitu ya, saya ingat betul karena saya perempuan, mungkin agak sedikit nyinggung soal dulu kasusnya Nuril Baik yang itu semestinya harus mendapatkan perlindungan hukum, justru yang terjadi adalah dia mendapatkan sanksi pidana dari UU ITE tersebut, padahal dia tuh sebagai korban kekerasan seksual gitu ya. Nah, tentu saja ada banyak persoalan lain yang mengintai Republik ini yang tentu patut kita pertanyakan. Jadi kalau kata dosen saya,
hukum itu kenapa ya selalu ingkar janji gitu. Nah, bagaimana sih gagasannya John Rawls untuk melihat perspektif relevansinya mengenai politik dan hukum di Indonesia. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama kita ada Pak Alvensius Alwino, dosen CBDC BINUS University, sudah hadir bersama kita. Kemudian nanti akan dilengkapi barangkali ya oleh Kang Iqbal Hasanuddin, narasumber yang kedua dari Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Untuk mempersingkat waktu dan tanpa berpanjang lebar, saya kira saya persilahkan kepada Pak Alvensius untuk menyampaikan paparannya. Saya tidak membatasi waktu, Pak. Bapak bisa menyampaikan pemaparannya secara komprehensif kepada kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Nanti jika Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, itu sudah disediakan oleh Genial ID. Bapak Ibu tinggal langsung saja mengisi link yang sudah di-share oleh Genial ID. Kepada Pak Alvensius, dipersilahkan Pak. Pak Alvensius, mohon maaf masih di mute, Pak. Suaranya masih belum terdengar. Ya. Oke. Terima kasih untuk Teh Neni, Kang Iqbal, dan teman-teman pencinta filsafat. Semuanya selamat malam, selamat bertemu. Selamat kita berselancar dalam pemikiran John Rawls tentang keadilan. Nah, waktu S1 saya menulis teori keadilan John Rawls, khusus dari buku A Theory of Justice. Kemudian di S2 saya juga mengambil teori keadilan John Rawls, tetapi fokusnya pada buku Political Liberalism. Oke. Nah, dua buku ini sama-sama membahas tentang teori keadilan, tetapi satu sama lain berbeda. Nah, berbeda tetapi tetap berkesinambungan satu sama lainnya. Oke. Nah, John Rawls itu adalah seorang filsuf Amerika Serikat. Dia adalah profesor filsafat dari Universitas Harvard. Dia adalah seorang filsuf yang memikirkan tentang keadilan. Nah, apa konsepsi Rawls tentang keadilan itu sendiri? Nah, Rawls dia menempatkan keadilan itu sebagai first virtue atau sebagai keutamaan pertama dalam institusi-institusi sosial. Nah, dalam buku Political Liberalism, Rawls menempatkan keadilan itu sama dengan kebenaran dalam epistemologi atau kebenaran di dalam sistem pemikiran. Nah, Rawls tegas-tegas mengatakan bahwa suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, itu harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar. Nah, demikian juga hukum dan institusi, betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau harus dihapus apabila dia tidak adil. Nah, satu-satunya hal yang menginginkan kita untuk menerima sebuah teori yang salah itu adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik. Nah, dalam konteks ini sebetulnya Rawls itu dia sudah berbicara mengenai keadilan. Jadi Rawls itu dia menempatkan keadilan itu sebagai keutamaan pertama dalam institusi-institusi sosial. Nah, diskusi kita malam ini kita fokus pada buku Political Liberalism, tetapi dia memiliki pemerkaitan yang sangat erat dengan apa yang Rawls tulis di buku A Theory of Justice. Nah, mengapa kita mengambil dari dua buku ini? Alasan yang pertama itu adalah bahwa John Rawls itu dia sudah menulis buku A Theory of Justice itu sejak tahun 1900. Dia sudah menulis teori-teori tentang keadilan itu semenjak tahun 1950. Nah, teori-teori dia tentang keadilan itu dimuat di pelbagai jurnal etika, jurnal politik, jurnal filsafat, dan juga jurnal hukum. Nah, ada pelbagai model teori yang dirancang oleh John Rawls ketika dia merancang bangun teorinya tentang keadilan.
Nah, kemudian teori-teori yang dia bangun itu mendapatkan bentuk finalnya itu dalam buku yang disebut sebagai A Theory of Justice. Sehingga buku Theory of Justice itu adalah sebuah buku yang sangat lengkap, lahir dari petualangan intelektual yang matang. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian, Rawls kemudian menyadari kelemahan-kelemahan yang termuat di dalam buku A Theory of Justice itu. Nah, Rawls mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dalam buku itu terutama dari filsuf-filsuf komunitarianisme seperti Michael Sandel atau McIntyre, kemudian Charles Taylor, dan juga yang lain-lainnya kan begitu. Oke, nah perbaikan yang dilakukan oleh Rawls terhadap teori yang dia susun itu dimulai sejak tahun 1978 ketika dia menyusun sebuah tulisan mengenai the basic structure as subject. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahun 1980 ketika dia menyusun Kantian moralitas moralitas dalam teori keadilan. Oke, nah perubahan-perubahan itu menjadi sangat lengkap ketika Rawls menerbitkan 3 karya yang sangat penting. Yang pertama itu adalah Justice as Fairness, kemudian yang kedua itu adalah prioritas hak, lalu yang berikutnya adalah mengenai ide overlapping consensus. Nah, semua perbaikan-perbaikan Rawls atas teori keadilan itu kemudian dia finalisasi dalam buku yang diterbitkan tahun 1993, buku berjudul Political Liberalism yang malam ini kita bahas. Jadi kedua buku itu memuat pengertian yang berbeda mengenai keadilan. Dalam buku Theory of Justice, Rawls mengemukakan teori keadilannya itu sebagai justice as fairness, keadilan sebagai kewajaran. Nah, konsepsi keadilan justice as fairness itu dia mengedepankan posisi asali untuk menghasilkan prinsip-prinsip umum yang diterima oleh semua masyarakat. Sedangkan dalam buku Political Liberalism, Rawls menegaskan konsepsinya sebagai sebuah konsepsi politik. Jadi ada 2 konsepsi yang sangat berbeda antara buku yang pertama A Theory of Justice dengan buku yang kedua buku Liberalisme Politik. Nah, kalau buku yang pertama itu berisikan doktrin-doktrin komprehensif, sementara buku yang kedua Rawls ingin mencernihkan pemikiran-pemikirannya bebas dari doktrin-doktrin komprehensif. Oleh sebab itu, fokus Rawls di buku Liberalisme Politik ini adalah gagasan politik. Jadi dia menyebut konsepsi keadilan yang ditulisnya di buku Liberalisme Politik itu adalah sebagai konsepsi keadilan politik. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian, entah konsepsi justice as fairness maupun konsepsi keadilan politik, keduanya adalah teori keadilan Rawls yang bermaksud untuk menata kerjasama pada masyarakat yang terdiri dari berbagai klaim atau terdiri dari berbagai pandangan. Oke, jadi 2 konsepsi ini tidak terpisah satu sama lain, tetapi keduanya berkesinambungan. Nah, maksudnya adalah bahwa konsepsi keadilan politik muncul sebagai satu revisi atas gagasan-gagasan mengenai justice as fairness. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia, fairness itu seringkali diterjemahkan sebagai kewajaran. Nah, artinya ketika hendak menyusun sebuah bentuk kerjasama yang adil untuk semua pihak, itu masing-masing peserta yang terlibat menyepakati agar sedapat-dapatnya kepentingan setiap pihak itu atau kepentingan semua peserta itu dijamin atau diakomodasi, dan para peserta pun itu dapat bertindak berdasarkan kepentingan mereka. Oke, nah Rawls menegaskan bahwa prinsip keadilan sebagai kewajaran itu disepakati dalam situasi awal yang fair atau situasi awal yang adil, di mana semua peserta menyetujuinya atau di mana semua peserta menyepakatinya. Nah, itulah sebabnya teori keadilan yang Rawls susun itu disebut sebagai teori keadilan prosedural, bukan teori keadilan yang sifatnya substantif. Oke. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Teh Neni tadi, latar belakang Rawls menyusun sebuah konsepsi keadilannya, bahwa Rawls ingin menyusun sebuah pandangan alternatif mengenai keadilan.
Nah, dia menyusun sebuah pandangan alternatif itu ketika meruntuhkan sebuah teori yang sangat lama berlaku, yakni sebuah teori keadilan yang bercorak utilitarian. Nah, bagi John Rawls, utilitarianisme itu adalah sebuah teori yang sangat kokoh, teori yang sangat kuat. Mengapa kuat? Karena ia dibangun, ia didukung oleh pemikir-pemikir hebat sekelas David Hume, kemudian Adam Smith, Bentham atau John Stuart Mill. Oke, jadi mereka membangun sebuah teori yang sangat kokoh, yang sangat kuat ya. Nah, akibatnya teori yang mereka bangun itu pun itu bertahan dalam itu ya, dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, ada beberapa teori yang coba mematahkan utilitarianisme itu, antara lain seperti teori perfeksionisme, teori intuisionisme, kemudian teori oke, saya lupa yang lainnya. Tapi yang paling persis itu adalah perfeksionisme dan intuisionisme. Akan tetapi dua teori ini pun gagal untuk mematahkan teori-teori yang dibangun oleh utilitarianisme. Nah, Rawls itu dia melihat kekurangan yang ada dalam prinsip utilitarianisme. Jadi utilitarianisme pada dasarnya adalah sebuah prinsip etis yang yang menekankan bahwa satu perbuatan atau satu tindakan itu diukur berdasarkan kebaikan sebesar-besarnya bagi jumlah terbanyak orang di dalam masyarakat yang terlibat. Nah, bagi John Rawls, kekurangan yang paling dasar dari utilitarianisme itu adalah bahwa dia tidak menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip atau kebebasan-kebebasan dasar. Jadi utilitarianisme itu dia tidak menjamin terpeliharanya martabat manusia sebagai manusia. Jadi hak sekelompok orang atau segelintir orang itu bisa dikorbankan untuk mencapai utilitas atau mencapai kebahagiaan atau kesenangan kelompok yang paling besar atau jumlah yang paling banyak dalam masyarakat. Nah, bagi Rawls, dengan dikorbankannya hak dan kebebasan individu, maka sebetulnya utilitarianisme itu gagal melindungi manusia sebagai makhluk personal atau sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat. Oke, nah bagi Rawls utilitarianisme itu adalah sebuah prinsip pilihan individual. Nah, memang dalam utilitarianisme itu dibenarkan pilihan oleh satu orang, terutama oleh seorang pengamat netral untuk menghasilkan sebuah prinsip keadilan. Sementara Rawls sendiri menekankan bahwa teori keadilan yang dia susun itu adalah teori keadilan yang bersifat sosial, kan gitu. Jadi Rawls melihat utilitarianisme itu dia bersifat individual karena dia membenarkan pilihan prinsip oleh satu orang, terutama oleh seorang pengamat netral. Sementara teori keadilan yang Rawls susun itu lebih mengedepankan teori keadilan kontrak atau lebih mengedepankan kontrak sosial. Nah, kita coba melihat gagasan utama teori keadilan Rawls ini. Oke, nah Rawls menjelaskan bahwa teori keadilan yang dikemukakan itu adalah sebuah teori kontrak. Mengapa demikian? Karena dia menyiratkan setingkat abstraksi tertentu. Nah, secara khusus isi kesepakatan yang relevan dalam kontrak itu bukanlah untuk memasuki sebuah masyarakat yang sudah ada atau untuk mengadopsi sebentuk pengaturan yang sudah ada, melainkan menerima prinsip-prinsip moral tertentu. Nah, langkah-langkah yang dilakukan itu adalah hipotesis. Nah, bagaimana Rawls bisa menyusun teori keadilannya? Rawls itu menyusun teori keadilan itu dengan cara merevitalisasi kembali teori-teori kontrak sosial, terutama yang dikemukakan oleh John Locke, oleh Rousseau, kemudian oleh Immanuel Kant. Nah, terutama Rawls memodifikasi teori keadilan kontrak yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dengan membawanya ke suatu abstraksi yang lebih tinggi. Nah, Rawls menegaskan bahwa level abstraksi yang lebih tinggi itu dimaksudkannya sebagai original position atau disebut sebagai posisi asali. Nah, yang dimaksudkan dengan posisi asali itu adalah sebuah kondisi hipotesis di mana orang-orang yang akan mengadakan kerjasama sosial itu bertemu untuk menemukan atau menghasilkan prinsip-prinsip apa yang akan mengatur ikatan kerjasama sosial di antara mereka yang
pada dasarnya bersifat mutual atau sifatnya saling menguntungkan. Oke, nah sekali lagi Rawls mendefinisikan justice as fairness yang dia bangun itu merupakan sebuah teori kontrak karena dia menyeratkan sebentuk abstraksi tertentu, yakni abstraksi mengenai berkumpulnya orang-orang rasional, kemudian orang-orang bebas, kemudian orang-orang setara untuk menerima prinsip-prinsip keadilan dari sebuah posisi kesetaraan awal yang fair atau dari sebuah posisi asali. Nah, Rawls menjelaskan ciri yang paling hakiki dari posisi asali itu adalah a file of ignorance, kondisi ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan yang dimasukkan di sini itu adalah bahwa tidak seorang pun mengetahui tempatnya dalam masyarakat, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, juga tidak seorang pun mengetahui kecerdasannya, kekayaan, kemudian kekuatan, ataupun distribusi aset atau kemampuan alaminya. Jadi orang benar-benar dalam posisi file of ignorance, benar-benar tidak mengetahui kondisinya dalam masyarakat. Nah, tidak seperti pada Habermas, teman-teman sekalian. Kalau pada Habermas, peserta yang terlibat dalam tanda kutip kontrak sosial itu adalah peserta yang benar-benar memiliki pengetahuan yang memadai, peserta yang benar-benar memiliki pengetahuan yang lengkap. Nah, ketika berdebat, para peserta itu bertolak dari konsepsi-konsepsi yang lebih umum, yang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih bersifat publik, kan begitu. Nah, sementara pada Rawls itu tekanannya adalah pada dimensi ketidaktahuan atau a file of ignorance. Nah, bagi Rawls, maksud pemilihan di balik selubung ketidaktahuan itu adalah supaya tidak seorang pun peserta dapat merancang prinsip-prinsip yang menguntungkan kondisi khususnya. Nah, bagi Rawls, pemilihan di balik ketidaktahuan itu dapat menjamin keadilan bagi semua pihak, bagi semua golongan, bagi semua jenis kelamin, jabatan, agama, atau apapun pandangan mereka. Mengapa demikian? Karena pemilihan itu terjadi dalam sebuah kondisi yang disepakati oleh semua pihak dan dalam kondisi yang ideal, dalam kondisi yang fair. Oke, tentu pertanyaan kita yang paling dasar itu adalah bagaimana para peserta yang sebetulnya kalau kita menggunakan akal sehat kita, itu sebetulnya mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar, memiliki pengetahuan-pengetahuan itu kan tentang keadilan, tentang politik, ekonomi, mereka mengetahui latar belakang mereka juga kan, tiba-tiba dikondisikan sebagai tidak memiliki pengetahuan apapun kan begitu. Nah, Rawls menerangkan bahwa para peserta itu dapat mencapai kenetralan karena bertolak dari dua pengandaian yang menurut dia bisa berlaku di mana-mana kan gitu. Nah, pengandaian yang pertama itu adalah bahwa setiap orang ingin agar sedapat-dapatnya kepentingan dia itu terjamin. Lalu yang kedua, bahwa ia bersifat rasional dalam pengertian bahwa orang bisa bertindak berdasarkan kepentingannya itu. Oke, nah dari balik selubung ketidaktahuan itu, para peserta pasti memilih dua prinsip keadilan kan begitu. Nah, prinsip yang pertama itu adalah prinsip kebebasan, lalu prinsip kedua itu adalah prinsip diferensiasi. Nah, prinsip yang pertama itu adalah bahwa setiap orang itu memiliki hak atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama diberikan kepada tiap-tiap orang. Lalu prinsip yang kedua, bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi itu harus diatur sedemikian cara sehingga diharapkan memberikan keuntungan bagi tiap-tiap orang. Lalu yang berikutnya, setiap posisi dan jabatan itu harus terbuka bagi semua orang. Nah, itu adalah dua prinsip keadilan yang dihasilkan oleh Rawls yang dipilih dalam kondisi ketidaktahuan. Oke, nah prinsip yang pertama itu adalah prinsip kebebasan yang sama atau prinsip kebebasan yang setara. Lalu prinsip yang kedua itu adalah prinsip kesempatan yang adil atau prinsip perbedaan. Nah, bagi Rawls, prinsip pertama itu harus didahulukan atau harus diprioritaskan. Mengapa didahulukan atau diprioritaskan? Karena prinsip pertama itu adalah syarat bagi terpenuhnya prinsip yang kedua. Jadi prinsip yang kedua itu tidak bisa terjamin kalau tidak ada prinsip yang pertama.
Oke, nah itulah teori keadilan Rawls dalam buku yang pertama, buku Theory of Justice ya. Nah, Rawls sendiri menyebutnya sebagai teori keadilan yang spektakuler. Mengapa disebut sebagai spektakuler? Karena dia bisa mengatasi sebuah teori keadilan yang berlaku sangat lama, yakni utilitarianisme. Oke, nah penyebutan teori keadilan spektakuler itu juga disebut oleh beberapa filsuf, yakni diantaranya adalah Robert Nozick, kemudian ada Thomas Pogge. Nah, dalam buku Anarchy State and Utopia, Nozick memuji teori keadilan Rawls I itu sebagai teori yang sangat brilian, teori sangat mendalam, dan teori yang sangat subtil. Nah, jadi teori keadilan yang termuat di dalam buku A Theory of Justice itu seringkali disebut juga sebagai teori keadilan Rawls I. Sementara teori keadilan Rawls II itu adalah yang muncul dalam buku Political Liberalism. Oke, nah Thomas Pogge menerangkan bahwa teori keadilan John Rawls merupakan salah satu teks primer di dalam filsafat politik kontemporer. Nah, dalam buku John Rawls, His Life and Theory in Justice, Thomas Pogge itu menjelaskan begini, bahwa buku John Rawls itu, buku A Theory of Justice itu sudah terjual 400.000 eksemplar banyaknya dalam bahasa Inggris saja. Jadi dalam bahasa Inggris saja itu sudah 400.000 eksemplar yang sudah terjual. Nah, buku A Theory of Justice ini itu menjadi buku pegangan utama untuk universitas-universitas di Eropa, kemudian Amerika Utara, dan juga Amerika Latin. Jadi betul yang disampaikan oleh Teh Neni tadi itu, bahwa buku ini adalah buku yang sangat yang sangat populer, bestseller di itu kan di zaman sekarang kan begitu. Oke, jadi itu teori keadilan John Rawls yang termuat di dalam A Theory of Justice. Kemudian teori yang dikemukakan oleh John Rawls ini nanti itu ditanggapi oleh para filsuf komunitarianisme. Di antaranya adalah ada Michael Sandel, kemudian ada Michael Walzer, kemudian McIntyre, kemudian ada Charles Taylor kan. Nah, para filsuf ini menyebut diri sebagai kelompok itu kan komunitarianisme kan gitu. Oke. Nah, pada dasarnya mereka mengkritik konsepsi keadilan Rawls yang mereka sebut sebagai sebuah konsepsi keadilan yang netral kan begitu. Oke, nah bagi Michael Sandel misalnya, Michael Sandel itu dia menyebut liberalisme yang dikemukakan oleh John Rawls itu dia mengandung terlalu memberikan aksentuasi atau memberikan tekanan terutama terhadap hak-hak individu, sehingga kebaikan bersama itu bisa terkikis. Jadi liberalisme Rawls itu memberikan tempat yang sangat besar terhadap individualisme, sehingga komunitas atau kebaikan bersama itu menjadi terkikis. Nah, ada dua buku yang saya kutip atau yang saya pakai untuk mengemukakan teori Michael Sandel ini. Yang pertama itu adalah Liberalism and Limit of Justice, lalu yang kedua Justice, What's the Right Thing to Do. Oke, nah Sandel mengatakan bahwa tujuan Rawls menulis sebuah teori keadilan itu adalah untuk mencari sebuah teori alternatif atas teori keadilan yang dianggapnya tidak memadai, diantaranya adalah utilitarianisme, intuisionisme, feudalisme, kemudian perfeksionisme, dan libertarianisme. Nah, alternatif yang ditawarkan oleh Rawls menurut Michael Sandel itu adalah justice as fairness. Akan tetapi teman-teman sekalian, Sandel melihat begini, bahwa Rawls itu kan terlalu memberikan tempat yang tinggi, terutama kepada posisi asali yang memberikan yang memberikan keluasan posisi asali dengan substansi posisi asali itu adalah a file of ignorance. Nah, bagi Michael Sandel, posisi asali itu memuat dua kondisi yang saling bertentangan satu sama lain. Jadi di satu sisi, Rawls itu menurut Sandel terlalu menekankan kondisi ketidaktahuan, tetapi pada sisi yang lainnya juga Rawls itu dia menekankan kondisi pengetahuan. Oke, jadi bagi Sandel
dua kondisi ini adalah bertentangan dan bertolak belakang satu sama lain. Nah, tidak etis kalau misalnya dua kondisi yang bertentangan dan bertolak belakang satu sama lain itu dijadikan sebagai dasar untuk menghasilkan sebuah konsepsi yang sifatnya universal atau konsepsi yang sifatnya publik. Nah, apalagi menurut Sandel, kondisi yang saling bertolak belakang itu yang menghasilkan prinsip keadilan itu dipilih oleh subjek-subjek kosong atau dia menyebutnya sebagai subjek fiktif yang tidak tertanam di dalam konteksnya. Oke, nah Michael Sandel itu dia menjelaskan keterbatasan teori moral kontrak Rawls. Yang pertama itu adalah bahwa sekalipun perjanjian yang dikemukakan oleh Rawls itu bersifat sukarela, nah selalu ada kemungkinan bahwa perjanjian yang demikian itu tidak saling menguntungkan. Selalu yang menguntungkan itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang lebih baik karena mereka bisa menipu orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan kan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan atau buat perjanjian-perjanjian. Lalu yang kedua, bagi Michael Sandel, bahwa kita dapat bekerja sama itu secara mutual sekalipun tidak didasari oleh kontrak sosial. Lalu yang ketiga, fakta-fakta perjanjian tidak selalu menjamin keadilan dalam perjanjian. Kemudian yang keempat itu adalah bahwa persetujuan tidak cukup untuk membuat klaim moral yang mengikat. Nah, itu kurang lebih kelemahan-kelemahan teori keadilan dalam A Theory of Justice yang dikemukakan oleh Michael Sandel. Nah, sebagai solusinya, Michael Sandel kemudian menawarkan sebuah teori keadilan yang bercorak komunitarian atau teori keadilan komunitas dengan sandarannya adalah pada teori etika Nikomakean Aristoteles. Oke, nah segala kritik yang disampaikan oleh Michael Sandel dan juga oleh para filsuf komunitarian itu dianggap penting oleh John Rawls, sehingga kemudian John Rawls menyusun sebuah teorinya dalam buku yang disebut sebagai liberalisme politik. Oke, jadi Rawls menanggapi keberatan-keberatan kaum komunitarian ini dalam buku liberalisme politik yang dia tulis tahun 1993. Oke, nah Rawls menerima kritik-kritik, beberapa kritik yang dilontarkan oleh komunitarianisme, meskipun sebagian besar juga Rawls tetap mempertahankan teori keadilannya. Nah, melalui buku liberalisme politik itu juga Rawls membongkar kelemahan-kelemahan pandangan komunitarianisme yang didasarkan pada norma-norma komunitas. Nah, menurut Rawls, komunitas itu di dalam diri sendirinya memiliki kebaikan tetapi juga memiliki kejahatan kan gitu. Nah, komunitas itu dia bersifat intoleran, kemudian dia bersifat menindas ketika ada komunitas yang lebih besar yang berusaha untuk menyusun regulasi kemudian menindas komunitas-komunitas yang lebih kecil kan begitu. Oke. Nah, Rawls kemudian menyusun sebuah buku liberalisme politik dengan pertanyaan dasar yang mau dijelaskan oleh Rawls dalam buku ini adalah bagaimana mungkin suatu saat akan hadir sebuah masyarakat yang bebas, stabil, adil, setara, yang anggota-anggotanya berkedudukan setara, bebas, sekalipun mereka itu terpecah ke dalam pelbagai doktrin atau ke dalam pelbagai pandangan hidup. Oke, dengan kata lain, bagaimana caranya kita menyusun sebuah prinsip etis atau menyusun sebuah prinsip keadilan di tengah sebuah masyarakat yang terpecah ke dalam pelbagai pandangan hidup, yang terpecah ke dalam pelbagai aliran pemikiran atau ke dalam pelbagai pandangan filsafat, moral, dan pelbagai pandangan agama. Oke. Nah,
teori yang dibangun oleh Rawls itu adalah sebuah teori keadilan politik. Teori keadilan politik itu adalah teori keadilan yang bersifat netral. Nah, sifat netral bukan berarti acuh tak acuh terhadap pelbagai pandangan hidup, terhadap pelbagai aliran filsafat politik, terhadap berbagai aliran filsafat, moral dan agama, tetapi itu adalah sebagai bentuk penghormatan atau bentuk perhatian terhadap pelbagai masing-masing nilai. Nah, bagi Rawls, konsepsi keadilan politik itu dirancang untuk diterapkan semata-mata pada struktur dasar masyarakat. Nah, Rawls menjelaskan struktur dasar masyarakat itu adalah berpadunya institusi-institusi utama seperti keluarga, institusi politik, institusi ekonomi, kemudian asosiasi-asosiasi seperti klub, bisnis dan lain-lainnya dalam hubungan-hubungan yang terkonstruksi atau terbangun dalam relasi politik. Nah, struktur dasar demikian itu bertugas untuk menjaga kebaikan-kebaikan primer seperti hak-hak dasar dan juga kebebasan-kebebasan dasar. Nah, secara eksplisit Rawls menjelaskan 3 ciri khas dari konsepsi keadilan politik itu sendiri. Nah, ciri khas yang pertama dari konsepsi keadilan politik itu adalah pertama, keadilan politik itu dia berhubungan dengan subjek sebuah konsepsi keadilan politik. Nah, bagi Rawls, struktur dasar masyarakat itu merupakan subjek pertama dalam keadilan. Jadi ciri yang pertama dari konsepsi keadilan politik itu menyangkut subjek sebuah konsepsi keadilan itu sendiri. Nah, bagi Rawls, subjeknya itu adalah struktur dasar masyarakat. Nah, struktur demikian itu dihasilkan dari hubungan antar bidang politik, kemudian ekonomi, kemudian hubungan dengan asosiasi-asosiasi. Jadi tugas utama dari struktur dasar itu adalah untuk menjaga atau mendistribusikan nilai-nilai primer, hak-hak, kemudian kebebasan dasar. Lalu yang kedua, ciri yang kedua dari konsepsi keadilan politik itu adalah menyangkut mode penyajian. Bahwa sebuah konsepsi keadilan politik itu disajikan sebagai sebuah pandangan yang berdiri bebas. Nah, berdiri bebas dalam pengertian di sini dia tidak boleh terkontaminasi dari pandangan agama, pandangan filsafat, kemudian pandangan agama, filsafat dengan pandangan moral. Jadi dia benar-benar berdiri sebagai sebuah pandangan yang bebas. Kemudian ciri yang ketiga dari konsepsi keadilan politik itu adalah konsepsi keadilan politik itu dia muncul dalam budaya politik masyarakat demokrasi kontemporer seperti sekarang ini ya. Nah, konsepsi keadilan politik demikian itu tidak saja dirancang untuk memajukan nilai-nilai yang baik, tetapi yang paling penting itu adalah untuk mengendalikan secara efektif hubungan orang-orang di dalam struktur dasar masyarakat. Oke, nah Rawls menjelaskan bahwa konsepsi keadilan politik itu adalah sebuah konsepsi yang memperoleh dukungan dari apa yang dia sebut sebagai overlapping konsensus atau konsensus tumpang suh. Nah, yang dimaksudkan dengan overlapping konsensus itu adalah sebuah konsepsi yang berdiri bebas yang tidak berkaitan dengan sedikit pun dengan doktrin-doktrin komprehensif. Rawls itu membedakan antara doktrin komprehensif dengan konsepsi keadilan politik. Kalau doktrin komprehensif itu adalah doktrin yang menyangkut seluruh kehidupan manusia seperti filsafat, agama dan moral. Sementara yang politik itu dia benar-benar fokus hanya pada bidang politik, berlaku pada lembaga-lembaga politik publik kan begitu. Oke, lalu ciri yang kedua dari konsensus tumpang suh atau overlapping konsensus itu adalah dia hanya fokus pada bidang yang sangat tipis yang disebut sebagai bidang politik. Oke, nah konsensus yang bersifat politik itu dia dibangun di atas sebuah proses rasional dan juga sebuah proses yang disebut sebagai reasonable kan begitu. Nah, Rawls itu dia membuat perbedaan yang khas antara yang rasional dan yang reasonable. Nah, Rawls membandingkan dua istilah ini
dengan apa yang dikemukakan oleh Immanuel Kant sebagai imperatif kategoris dengan imperatif hipotetis. Nah, imperatif kategoris itu kewajiban yang sifatnya mutlak, sementara yang hipotesis itu dia sifatnya bersyarat, kan begitu. Nah, menurut Rawls, yang reasonable itu dia mewakili akal praksis murni, sementara yang rasional itu dia mewakili praksis empiris. Nah, yang rasional itu dia bersifat individual, sementara yang reasonable itu dia bersifat sosial, kan begitu. Nah, di dalam yang rasional itu, sekalipun ada proses deliberasi untuk membangun kerjasama yang adil, nah akan tetapi masing-masing peserta itu cenderung memaksakan pihak lain untuk mengikuti kepentingannya atau supaya kepentingan dia itu diadopsi. Sementara dalam yang reasonable itu hanya berhubungan dengan kesediaan untuk mengusulkan kerjasama yang lahir dari kesepakatan yang adil atau yang lahir dari kesepakatan bersama yang fair untuk semua pihak. Nah, artinya kalau orang mau bekerja sama dengan prinsip sukarela atau di atas prinsip yang menjamin keadilan bagi semua, maka semua pihak pun yang terlibat di dalamnya akan siap menerima konsekuensinya. Oke, nah dalam yang reasonable itu para peserta itu siap untuk berargumentasi dan juga siap untuk menerima kompromi-kompromi. Nah, Rawls menegaskan bahwa yang reasonable itu digerakkan oleh motivasi untuk membangun kerjasama yang dilandasi oleh kebebasan, kesetaraan, dan juga prinsip imparsialitas. Kemudian saling menguntungkan dan juga saling menghormati. Oke, nah bagi Rawls yang rasional itu tidak memadai. Mengapa tidak memadai? Karena dia tidak mengandung rencana-rencana inklusif, kemudian dia cenderung tidak netral. Sementara yang reasonable itu dia bersifat publik dan juga bersifat bisa diterima berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Oke, Rawls sendiri sangat menekankan nalar publik atau public reason ya. Oke, nalar publik yang dimaksudkan oleh Rawls itu adalah nalar yang digunakan oleh pejabat politik publik yang dipakai ketika mereka berdebat di parlemen, berdebat di eksekutif atau di yudikatif, kan begitu. Jadi berdebat di lembaga-lembaga negara. Nah, di lembaga-lembaga tersebut ya mereka harus menggunakan nalar publik yang memang bersifat eksklusif, kan, yang khusus, kan begitu. Oke. Jadi Rawls juga dia membedakan antara forum politik formal dengan budaya latar belakang. Nah, yang maksudkan dengan forum politik formal itu adalah forum-forum formal dalam institusi administrasi publik seperti eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, menurut Rawls, forum-forum demikian itu haruslah secara eksklusif menggunakan nalar publiknya. Sementara dalam budaya latar belakang, budaya yang terkait dengan kehidupan institusi seperti institusi keagamaan, komunitas akademisi, kemudian kampus atau dalam media massa. Nah, dalam forum-forum seperti ini orang tidak harus selalu menggunakan nalar publik secara eksklusif. Mengapa demikian? Karena pembicaraan mereka itu tidak langsung berpengaruh pada kebijakan-kebijakan politik publik. Beda dengan yang ada pada lembaga-lembaga negara, mereka harus bertolak dari nalar publik yang sifatnya eksklusif. Nah, eksklusif dalam pengertian mereka tidak boleh terkontaminasi oleh argumen-argumen agama, mereka tidak boleh terkontaminasi oleh argumen-argumen moral atau oleh argumen-argumen filsafat. Jadi mereka fokus pada nalar politik yang memang bersifat publik atau yang bersifat eksklusif. Oke, saya rasa untuk sementara demikian teman-teman sekalian. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan relevansi pemikiran Rawls, ya saya rasa kita bisa hubungkan dengan itu nanti ya, dengan
konteks yang kita hadapi di Indonesia pada saat ini. Oke, untuk sementara begitu, Kang Oke. Iqbal, Teh Neni. Baik, terima kasih Pak Alvensius. Penyampaian yang saya kira komprehensif ya, menjelaskan mulai dari karya Theory of Justice, karena ini di S1 ya, skripsinya bahas soal Theory of Justice, kemudian S2-nya membahas political liberalism. Jadi dua-duanya membahas mengenai karya John Rawls dan sangat menguasai sekali terkait dengan gagasan John Rawls, utamanya dalam dua buku itu ya, Theory of Justice dan Political Liberalism. Nah, fokus dalam political liberalism bahwa kebenaran dalam epistemologi, kemudian keadilan ditempatkan sebagai hal yang pertama ya oleh Rawls, dan dalam buku pertama Theory of Justice itu doktrinnya komprehensif. Nah, buku kedua ini soal political liberalism ingin bebas dari doktrin komprehensif. Dan pemikiran Rawls tentu saja merevisi kembali kontrak sosial dari John Locke, kemudian Immanuel Kant gitu ya. Dan tadi juga disinggung soal posisi asali. Dulu Kang Iqbal sempat menjelasin gitu ya soal posisi asali, sebuah kondisi yang bersifat hipotesis di mana orang-orang yang adil itu melakukan musyawarah untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan gitu ya. Dan tadi disampaikan juga soal komunitarian ya, bahwa gagasan John Rawls ini juga dikritik oleh kelompok komunitarianisme mengenai konsepsi keadilan, diantaranya Michael Sandel, kemudian Michael Walzer, Charles Taylor gitu ya. Dan soal teori politik dalam political liberalism itu, teori keadilan politik itu bersifat netral untuk diterapkan pada struktur dasar masyarakat seperti keluarga dan subjek struktur dasar masyarakat, politik, ekonomi, hubungan asosiasi untuk menjaga kebaikan primer dan kebebasan. Saya kira nanti kita bisa lanjut di diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kang Iqbal untuk menyempurnakan mungkin ya mengenai diskusi malam hari ini terkait liberalisme politiknya John Rawls. Silahkan Kang Iqbal. Terima kasih Teh Neni. Sebetulnya tidak ada yang bisa saya tambahkan ya, sudah lengkap ini oleh ahlinya ini, ahli pemikiran John Rawls ini, Mas Vance Aldino ini. Jadi saya juga bingung menambahkannya gimana ya. Kayaknya sudah semua diulas ini ya. Mungkin saya sedikit saja dari perspektif saya ya. Pertama, kalau kita melihat judul bukunya, buku yang tahun 93 itu kan berikan judul Political Liberalism, ya, liberalisme politik gitu ya. Sementara tahun 71 buku yang ditulis Rawls itu judulnya A Theory of Justice, teori keadilan. Nah, saya mulai dari judul aja, liberalisme politik ya. Jadi ada kata politik yang ingin ditekankan oleh Rawls di buku itu. Berarti kalau ada liberalisme politik, ada liberalisme non politik gitu ya. Apa itu liberalisme non politik? Nah, dalam hal ini sering dianggap sebagai liberalisme metafisik gitu ya, liberalisme yang berasumsi pada gagasan-gagasan Immanuel Kant tentang kritik atas metafisika, kritik atas akal budi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada apa ya? Ada kritik terhadap Rawls yang mengatakan bahwa kan Rawls itu mengklaim dirinya sebagai orang yang mampu merumuskan sebuah teori yang kira-kira semua orang akan mendukung teori dia gitu ya. Kalau berbicara tentang negara, kata Rawls, teori saya lah yang paling masuk akal dibanding teori lain, apapun itu misalnya. Intuisionisme, utilitarianisme, atau sebut apapun lah. Kata Rawls, maka kalau orang itu waras pikirannya, pasti akan mendukung teori keadilan dia. Dalam hal ini dua prinsip keadilan yang sudah disebutkan oleh Mas Vance tadi ya. Apa itu dua prinsip keadilan? Yang pertama adalah prinsip kebebasan ya.
tidak ada manusia yang ingin tidak bebas. Semua orang apapun agamanya, apapun ideologinya, pasti tidak ada yang mau diperbudak, semua ingin bebas gitu. Jadi ini prinsip pertama, prinsip kebebasan. Yang kedua adalah kalaupun ada perbedaan dalam akses pada kekuasaan, pada kondisi ekonomi, karena kebebasan itu kan mengadakan ada perbedaan ya. Kalau orang sama rasa itu kan sudah pasti kebebasan akan dicabut. Untuk bisa menyamakan harus dihilangkan kebebasan. Sepanjang kebebasan diberikan, perbedaan itu niscaya ada gitu. Nah, sejauh mana perbedaan itu ditoleransi? Rawls mengatakan perbedaan ditoleransi dalam hal ekonomi, sosial, dan juga akses pada jabatan-jabatan publik sejauh menguntungkan bagi mereka yang paling nggak beruntung gitu ya. Jadi berpihak pada disadvantage, pada mustadafin gitu. Jadi boleh ada perbedaan kaya miskin, boleh ada yang berkuasa, yang kurang berkuasa, tapi perbedaan kekuasaan, perbedaan kekayaan itu dirancang sedemikian rupa jangan sampai justru menindas mereka yang paling tidak beruntung, tapi sebaliknya perbedaan itu diperbolehkan dalam rangka mengoptimalkan kondisi terbaik bagi mereka yang paling tidak beruntung. Ini kan kata Rawls masuk akal nih, teori dia. Harusnya semua orang yang waras tuh pasti dukung teori itu gitu ya. Nah, masalahnya kata para kritikus Rawls, ya masuk akal kata kamu gitu kan. Kamu kan seorang liberal. Coba kalau teori kamu didilai orang-orang yang non liberal, bakal setuju nggak gitu kan? Karena teorimu itu sangat bias liberalisme, karena itu buktinya. Argumentasi yang kamu pakai itu imperatif kategoris, itu kan diterjemahkan menjadi posisi asal, itu Immanuel Kant banget gitu ya. Kemudian kontrak hipotetis itu rekonstruksi dari teori kontrak yang Thomas Hobbes banget, John Locke banget, Kant banget. Jadi sangat bias pada satu tradisi berpikir liberalisme barat gitu. Jadi orang akan ragu apakah teori Rawls itu akan bisa dijustifikasi nggak di kalangan masyarakat non-liberal. Dalam pengertian bukan masyarakat yang liberal seperti yang sudah dipengaruhi oleh cara berpikir orang-orang seperti Kant, ya, John Locke. Kalau katakanlah orang-orang yang sudah menerima alam pikiran Kant, John Locke, ya pasti akan mudah menerima pikiran orang-orang seperti Rawls ya, cocok gitu. Tapi kan tidak semua orang belajar critique of pure reason gitu kan. Tidak semua orang belajar critique of practical reason. Nggak semua orang belajar. Ada orang dari kecil sampai gede belajarnya yang dibaca Alkitab, Al-Quran, Upanishad gitu kan. Ada yang membaca banyak hal yang tidak dibesarkan dalam tradisi liberalisme dalam pengertian filsafat barat gitu. Apakah teori kader Rawls itu bisa relevan nggak? Bisa diterima nggak gitu? Nah ini kritiknya dari kalangan komunitarian ya, yang meragukan universalitas dari gagasan-gagasan Rawls terkait dengan teori keadilan gitu. Nah, Rawls berusaha untuk menjelaskan bahwa sebetulnya bahkan kalau tidak menggunakan liberalisme metafisik dalam arti katakanlah argumen-argumen etika dari Kant gitu ya, argumen-argumen filsafat dari John Locke, sebetulnya gagasan dia tentang kebebasan, tentang fairness, itu masih bisa didukung kok. Sejauh semua orang sepakat bahwa kita itu memakai aturan main sistem politik demokratis. Jadi nggak usah repot-repot belajar liberalisme John Locke, Thomas Hobbes, atau filsafat Immanuel Kant untuk bisa mendukung teori dia. Asal sepakat aja berdemokrasi pasti cocok, kata John Rawls itu ya. Jadi kalau pada a theory of justice seolah-olah orang harus belajar liberalisme dulu untuk bisa menerima pandangan Rawls gitu. Padahal nggak semua orang belajar liberalisme kan, nggak belajar John Locke, nggak belajar Kant, nggak belajar Hegel, nggak belajar. Jadi terbatas kalau harus begitu syaratnya. Nah di buku Political Liberalism dia bilang nggak perlu gitu-gitu amat lah untuk mendukung teori dia. Boleh kok tetap seorang tuh yang memang tiap hari bacanya Quran, Alkitab, bacanya misalnya Bhagavad Gita, atau mungkin yang dia dari kecil dipelajari ya adat istiadat, moralitas yang memang diajarkan dari keluarga ya.
asal semua orang sepakat kalau kita bicara dalam kerangka politik demokratis, yang dikedepankan itu adalah bukan semata-mata nilai-nilai privat semua orang gitu ya, nilai tradisi, keluarga dan lain sebagainya. Tapi kita kalau sudah berbicara kehidupan dalam sistem politik demokratis, yang di depan itu nalar publik, bukan nalar privat satu persatu keluarga atau kelompok gitu. Karena kalau satu persatu kelompok, misalnya aliran agama A ingin agamanya yang menjadi aturan main, ya orang yang beda agama nggak bisa dong pakai aturan itu kan. Atau etnis A ingin aturan yang ada dalam etnis A yang menjadi aturan main ruang politik, ya orang lain yang di luar etnis itu nggak ngerti mana bisa dia bisa menyetujui karena dia sendiri tidak dibesarkan dalam tradisi etnis tersebut gitu. Nah, dalam konteks itulah saya melihat political liberalism ingin mengangkat isu-isu yang ada dalam theory of justice dalam satu konteks perdebatan baru yang disebut sebagai adanya pluralitas doktrin-doktrin komprehensif yang masuk akal gitu ya. Jadi ternyata doktrin komprehensif, doktrin filsafat, doktrin agama, doktrin moralitas itu nggak monopoli Immanuel Kant saja yang pro pada keadilan, nggak hanya John Locke aja. Jadi untuk mendukung keadilan nggak harus orang yang belajar Immanuel Kant, boleh ke orang yang belajar pemikiran Cak Nur, Gus Dur, atau belajar misalnya teologi pembebasan, atau yang belajar Gandhi. Dengan mempelajari Gandhi dia bisa memahami tradisi misalnya filsafat Hindu yang pro pada keadilan gitu kan, tentang ahimsa misalnya gitu. Atau orang belajar pemikiran Soekarno gitu kan, dengan mendalami filsafat Pancasila, dia nggak belajar Kant, nggak belajar Hegel, nggak belajar John Locke, tapi mendalami pemikiran Bung Karno misalnya. Kemampuan memahami pemikiran Bung Karno itu bisa justru mendukung juga substansi gagasan keadilan yang dipikirkan oleh Rawls gitu. Jadi untuk mendukung prinsip-prinsip keadilan yang sudah dikemukakan Rawls dalam theory of justice, sebetulnya orang nggak harus menjadi pengikut Kant gitu lah, kira-kira gitu ya. Boleh orang berargumentasi dengan argumentasi yang dikemukakan oleh orang seperti Nurholis Majid, Gus Dur, Gandhi, Dalai Lama atau macam-macam yang pada itu doktrin itu mendukung prinsip kebebasan, mendukung prinsip kesetaraan itu cukup. Karena liberalisme yang dimaksud dalam political liberalism itu adalah yang bersifat politis, yang penting negara itu menghargai otonomi moral semua warga negara, ya bukan otonomi warga negara, bukan harus menjadi pendukung otonomi moral dalam pengertian liberalisme Kant gitu, nggak harus. Boleh kok orang yang sangat religius, orang yang berangkat dari ajaran tradisional, cuma dia sadar kalau sudah bicara negara, dia tahu diri dong, jangan sampai dia memaksakan ajaran privat agamanya, ajaran privat etnisnya, ajaran privat komunitasnya, supaya semua orang ikut aturan dia, nggak bisa. Kalau sudah bicara tentang negara, bicara tentang kehidupan politis, maka bahasa-bahasa privat harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang sifatnya bahasa publik ya. Jadi kalau kita punya misalnya pengertian-pengertian dari doktrin agama ya tentang korupsi, tentang katakanlah kejujuran. Nah, kita misalnya berdebat di DPR atau di persidangan, kita nggak perlulah membawa ayat-ayat kitab suci di ruang publik itu ya. Tugas kita adalah menerjemahkan dalam bahasa yang publik bisa ngerti gitu ya. Jadi mendorong upaya supaya kelompok-kelompok privat itu bisa berargumentasi sehingga kemudian ketika berbicara dalam ruang negara, ruang politis, itu sebisa mungkin menggunakan bahasa sifatnya publik ya, sehingga yang berkembang adalah public research itu. Jadi nalar publik yang kalau kita bicara di ruang politis, maka latar belakang privat ya, entah itu agama, entah itu moralitas, entah itu filsafat, itu hanya sebagai latar belakang kita aja sebagai individu. Tapi kalau sudah sebagai warga, maka kita menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Nah, kalau kita selesai di situ, kata Rawls, sebetulnya kita bisa sepakat kok dengan teori keadilan, dengan prinsip kebebasan, dengan prinsip kesetaraan. Itu barangkali tambahan dari saya, Teh Neni, dari
apa yang sudah lebih mendalam disampaikan oleh Pak Fens sebagai sekedar sedikit tambahan. Terima kasih banyak. Oke, Mantap, Bro. makasih Kang Iqbal atas tambahannya. Kayaknya itu Pak Alvensius masih di kantor itu ya, soalnya masih Iya. pakai masker. Iya. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, menanggapi, dipersilahkan. Saya Untuk, oke, silahkan. saya Pak Jerry Jonas. Gobang dari Jonas dari Flores. Ini Iya. temannya Siap, Pak Pak Wens Jonas. Alvino nih. Saya Apa senang, kabar, luar Bang? biasa. Pak Wens, selamat malam. Iya, selamat malam, Abang. Ya, Salam Pak sehat. Iqbal juga luar biasa. Iya, Selamat Pak. malam. Saya menikmati betul. Ya, saya dulu satu perguruan dengan Pak Alvino. Ledalero ya, Pak ya? Belajar filsafat juga. Ledalero ya? Tadi saya tertarik dengan penjelasan dari Pak Wens Alvino terkait klaim dia bahwa liberalisme roles itu memberikan tekanan yang dominan bagi individu. Dan tambahan dari Pak Iqbal bahwa negara wajib melindungi otonomi moral setiap individu, termasuk apa yang dikatakan oleh John Locke, bahwa properti dari setiap individu wajib dilindungi oleh negara. Dan ya dalam konteks kita di Indonesia, bahwa politik, ya dalam politik itu ada kepentingan-kepentingan. Dan saya merasa bahwa ada kepentingan partai politik yang bisa saja dibungkus dalam nalar publik itu, dalam bahasa nalar publik. Nah, bagaimana John Rawls memecahkan persoalan ini? Tadi Pak Iqbal juga sudah menjelaskan bahwa bahasa privat harus dikonversi ke dalam bahasa publik kalau itu pada tataran mereka yang bekerja untuk masyarakat. Nah, ini bagaimana John Rawls menawarkan pemecahan dalam kondisi seperti ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jonas dari Flores ya. Jauh-jauh tapi kita dipertemukan ya Pak ya kalau melalui virtual seperti ini. Tidak perlu berbiaya mahal gitu ya. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dipersilahkan. Ada lagi yang mau diskusi melalui dialog interaktif, saya persilahkan. Ini kata Bu Asih, tambahan Kang Iqbal keren mencerahkan. Ada lagi Bapak Ibu, kalau belum ada sambil nunggu mungkin ya, Kang Iqbal atau Pak Alvensius bisa direspon, silahkan. Oke, terima kasih Abang Jonas. Selamat malam. Kita memiliki akar tradisi yang sama terkait dengan pemikiran filsafat kan begitu. Oke, saya senang sekali kita bertemu di itu ya di Zoom ini. Oke, baik teman-teman sekalian. Sebetulnya prinsip yang mau dibela dan selalu dibela oleh John Rawls itu adalah prinsip kebebasan. Nah, bandingkan dengan dua teori keadilan, dua prinsip keadilan yang dia hasilkan. Nah, prinsip keadilan yang dirumuskan dalam kondisi hipotesis atau kondisi ketidaktahuan itu, prinsip yang pertama dia bangun itu adalah prinsip kebebasan. Bunyinya kurang lebih seperti ini, bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama diberikan kepada tiap-tiap orang. Jadi dia menempatkan prinsip kebebasan itu sebagai prinsip pertama. Nah, dalam prinsip kebebasan itu hak-hak dasar manusia atau hak-hak asasi manusia itu harus terakomodasi secara baik, terutama terkait dengan hak hidup, hak untuk mempertahankan kehidupan, kemudian hak-hak politik, hak untuk memilih, dan juga hak untuk dipilih, kemudian hak menyatakan pendapat, hak berorganisasi harus benar-benar dijamin secara kuat dalam prinsip kebebasan ini. Kemudian baru prinsip yang kedua itu adalah prinsip prinsip
diferensiasi atau prinsip kebebasan, prinsip perbedaan kan begitu, bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap itu kan jabatan-jabatan politik publik atau jabatan-jabatan publik kan. Artinya jabatan-jabatan publik itu harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, kapasitas dan kapabilitas serta integritas kan begitu. Lalu yang kedua, perbedaan sosial dan ekonomi ya harus bisa memberikan keuntungan terutama terhadap orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang malang kan begitu. Nah, poinnya adalah bagi Rawls bahwa prinsip yang kedua ini hanya bisa tegak kecuali kalau prinsip yang pertama atau prinsip kebebasan ini dibela. Nah, kalau kita menggunakan pemikiran Michael Sandel untuk mengkritik John Rawls, Michael Sandel bilang begini, John Rawls itu sebetulnya ingin merumuskan sebuah prinsip yang netral, ingin merumuskan sebuah prinsip kebebasan kan begitu. Nah, akan tetapi menurut Michael Sandel, Rawls itu dia terkerangkeng di dalam liberalisme itu sendiri yang membuatnya menjadi tidak netral kan begitu. Jadi kalau seandainya Rawls itu benar-benar ingin menghasilkan sebuah prinsip yang netral, maka dia harus melepaskan diri dari liberalisme itu. Dia tidak boleh menggunakan sudut pandang liberalisme itu untuk untuk menghasilkan sebuah prinsip kebebasan. Nah, yang terjadi adalah bahwa Rawls itu dia menggunakan prinsip liberalisme untuk mendukung teorinya yang pada dasarnya adalah bagian dari liberalisme itu sendiri. Lalu yang kedua, kalau kita melihat konteks kita di Indonesia ya, di Indonesia katakanlah di DPR sekarang itu ada 9 partai politik kan, mulai dari PDIP, kemudian Gerindra, lalu ada Golkar, kemudian ada Demokrat, PKS, PKB, ada P3, 20 Pak PAN. Alfonsus. Oke, ya, enggak yang itu ya, partai politik yang memiliki kursi di Oh iya, parlemen. yang masuk Jadi ada parliamentary threshold. ya, ada yang lolos parliamentary threshold, ada 9 partai politik kan begitu. Nah, setiap partai politik itu pasti memiliki agendanya masing-masing kan begitu. Nah, kalau kita menggunakan itu misalnya, menggunakan pemikiran John Rawls, ketika mereka berdebat di parlemen, mereka tidak boleh bertolak dari doktrin komprehensif mereka masing-masing. Tidak boleh menggunakan argumen filsafat, tidak boleh menggunakan argumen agama, tidak boleh menggunakan argumen-argumen moral. Jadi mereka harus melepaskan diri dari argumen-argumen seperti itu. Argumen yang mereka gunakan itu haruslah menggunakan nalar publik yang sifatnya eksklusif. Jadi benar-benar argumen yang mereka pakai itu adalah argumen dari argumen nalar publik yang bersifat politik kan begitu. Oke, nah apakah hal-hal seperti itu mungkin? Kalau kita menggunakan pemikiran Jürgen Habermas misalnya, nah sebetulnya komparasi yang paling bagus untuk membandingkan pemikiran John Rawls itu adalah pemikiran Jürgen Habermas kan. Kalau pada Jürgen Habermas itu setiap anggota DPR, setiap anggota parlemen boleh bertolak dari doktrin komprehensifnya masing-masing kan, entah itu doktrin agama, doktrin filsafat, doktrin moral, dia bisa gunakan doktrin itu asalkan menggunakan bahasa yang Kang Iqbal sebut tadi itu sebagai bahasa publik kan begitu. Jadi bahasa-bahasa eksklusif yang dipakai di dalam agama, dalam filsafat, dalam moral, itu harus diuniversalisasikan untuk digunakan di dalam ruang publik kan begitu. Nah, sangat berbeda dengan Rawls. Jadi Rawls itu adalah seorang liberalis sejati. Dia malah menyingkirkan semua konsep-konsep yang namanya konsep agama, konsep politik, konsep moral kan gitu. Yang kita pakai itu adalah argumen yang bersifat publik kan begitu. Jadi kalau kita membandingkan antara Rawls dengan Habermas, ya Habermas masih lebih mengakomodasi gagasan-gagasan yang dari moral, filsafat dan politik kan gitu. Nah, kalau kita lihat untuk konteks kita di Indonesia kan begitu. Kalau kita menggunakan pemikiran Habermas, maka bagi Habermas kelompok-kelompok seperti FPI atau HTI, ya itu masih memiliki tempat untuk menyampaikan opini mereka, menyampaikan gagasan-gagasan mereka, asalkan opini mereka itu harus bisa diuniversalisasikan. Sementara bagi Rawls, ya Rawls membatasi mereka itu pada wilayah atau budaya latar belakang kan gitu. Nah, budaya latar belakang itu berlaku pada institusi-institusi
seperti institusi agama, kemudian pers, kemudian institusi itu kan pendidikan atau kampus kan gitu. Sementara untuk masuk ke dalam parlemen, kemudian eksekutif atau legislatif ya semua itu harus disingkirkan. Jadi itu tanggapan dari saya, Abang Jonas. Baik, terima kasih Pak Alvensus atas tanggapannya. Tadi ya, poinnya adalah bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama juga dalam hal meraih kekuasaan. Tapi faktanya hari ini justru dengan adanya politik dinasti gitu ya, dan lain sebagainya ini membuat perhelatan politik kita ini menjadi tidak fair gitu ya, tidak free and fair election. Nah ini juga tentu problem ya, berarti kebebasan dan keadilan itu, kesetaraan belum sepenuhnya hadir di negara hukum kita di Indonesia. Selanjutnya Kang Iqbal mau menambahkan, silakan. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau berbicara tentang nalar publik itu artinya satu nalar yang sebetulnya semua orang bisa terlibat ya, karena posisinya sebagai manusia ya, manusia punya budi yang sebetulnya sama, punya cara memahami yang sama, punya struktur logika yang sama. Yang bikin rumit kan bahasanya itu ya. Orang filosof bahasanya rumit gitu ya, eksistensi, esensi yang tidak semua orang ngerti gitu bahasa-bahasa gitu. Atau kalau yang agama ngutip-ngutip Alkitab atau ngutip kalau menurut Bhagavad Gita, bahasa Sanskerta misalnya. Ya orang mau kritik juga nggak bisa ya, dia juga nggak paham gitu mau kritik, yang diomongin juga nggak paham. Atau tiba-tiba ada orang yang bilang pokoknya kalau menurut Wangsit Siliwangi bla 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 berargumen untuk kebijakan publik gitu ya. Itu kan membuat lawan dialog itu menjadi nggak bisa berkomunikasi karena apa yang disampaikan itu bersifat dalam tanda petik bahasa privat ya. Jadi tidak ada semacam dialog yang timbal balik karena pelaku komunikasi menggunakan bahasa-bahasa yang hanya dipahami oleh salah satu pihak saja gitu ya. Entah ngutip hadis lah, ngutip ayat Quran, ngutip Immanuel Kant di persidangan misalnya, mentang-mentang saya belajar Immanuel Kant berdebat, kalau menurut Immanuel Kant bla 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 bla, lah orang nggak semua orang ngerti gitu ya. Jadi dalam bahasa kalau di DPR dalam menyusun studi untuk kebijakan publik dan lain sebagainya, sebisa mungkin pakai bahasa manusia lah ya. Jangan bahasa filsafat tertentu, jangan bahasa tradisi tertentu, jangan bahasa agama tertentu, itu membuat orang terasing. Intinya secara umum itulah tentang nalar publik. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Jonas, memang saya melihat Rawls tidak secara eksplisit ya, punya satu penekanan yang dalam tanda petik teori kritis ya, yang kira-kira bisa bersikap waspada terhadap sesuatu yang dibalik permukaan gitu, karena kelihatannya manis ya, orang bercakap-cakap seperti sedang melakukan public reasoning gitu ya, padahal di belakangnya di bawah meja yang dipakai ya sogok menyogok misalnya kan, kekuatan uang dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau tradisi teori kritis kan memberikan satu rumusan ya, bahwa kritik itu artinya bahkan mewaspadai sesuatu yang kecenderungan yang dibalik yang tampak itu bisa bisa dikritisi oleh teori kritis. Sementara Rawls tidak begitu menekankan aspek yang mengkritik sesuatu yang dibalik apa yang permukaan gitu. Tapi kalau kita melihat dimensi dalam tanda petik kritis emansipatoris dari nalar publik, asal itu kemudian betul-betul dijalankan dengan baik sesuai dengan standar yang dibuat oleh Rawls ya, semua orang bisa terlibat, semua orang bisa melakukan keterbukaan dan lain sebagainya, ada ruang untuk kemudian bisa mencegah demokrasi dibajak dalam tanda petik oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan publik, padahal sebenarnya hanya segelintir orang yang menguasai sumber-sumber kekayaan tertentu, alat-alat produksi tertentu misalnya gitu. Ya kita orang-orang yang bukan dari kelompok itu harus berani juga ya, karena yang jadi problem itu kan
dalam tanda petik ya, oligarki itu membajak demokrasi karena mereka yang non pemilik alat produksi juga senang dikasih sangu gitu ya. Jadi akhirnya menjadi dalam petik kaki tangan mereka karena untuk bisa lebih sejahtera mau nggak mau ya apa namanya, mau nggak mau memilih jalan yang tidak berseberangan gitu. Kalau memilih jalan berseberangan hidup susah, kritis. Tapi kalau mendekat ya paling nggak hidup nggak terlalu susah gitu kan, banyak kecenderungan gitu ya. Para aktivis juga memilih daripada menjadi seorang aktivis publik yang kritis, yang mengkritik katakan oligarki gitu, lebih memilih untuk bersahabat dengan oligarki dan menjadi bagian dari sistem yang diciptakan oligarki. Itu memang tidak sepenuhnya faktor orang-orang oligarkinya. Banyak aktivis politik yang memang juga menikmati menurut saya apa situasi-situasi di mana dia mendukung pembajakan demokrasi. Tapi semakin banyak orang seperti Teh Neni ya yang berdiri tegak di hadapan apa namanya para pemodal untuk selalu kritis, semakin banyak saya kira harapan kita bisa besar ya. Atau semakin banyak orang seperti Pak Jonas yang berani mengatakan apa adanya, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, mau dapat sumbangan mau enggak, mau dapat posisi enggak, pokoknya saya mengatakan apa adanya, mungkin punya harapan gitu. Karena kalau kita menggunakan apa namanya rumusan yang dibuat oleh John Rawls ya, kata John Rawls sebetulnya nalar publik itu mungkin karena manusia punya dua kapasitas moral. Yang pertama ada yang disebut sebagai sense of the good, bahwa manusia itu punya kemampuan untuk memahami apa yang baik dalam hidup, merumuskan sarana-sarana terbaik untuk bisa sukses menjalani kehidupan yang baik. Tapi manusia bukan hanya memahami apa yang baik untuk dirinya, tapi manusia juga punya satu kapasitas lain yang disebut sebagai sense of justice. Nah, sense of justice itu adalah satu kapasitas moral dalam diri manusia yang bisa mengerti sesuatu yang baik untuk semua, bahkan jika dia harus mengalah, berkorban untuk kebaikan bersama atas nama keadilan. Jadi dari sisi role sebetulnya ada kemungkinan ya bahwa sebetulnya warga negara itu bisa melampaui sekedar tadi kepentingan kesejahteraan materialnya sendiri, berkorban demi kebaikan bersama, karena tidak semua orang itu instrumental, tidak semua orang tuh ingin diberi oleh orang kaya, tidak semua orang itu semata-mata mau menjilat apa injak kiri, injak kanan, sikut kiri, sikutan jilat atas. Memang rata-rata orang begitu ya dalam situasi sekarang gitu ya. Tapi kata Rawls, dalam diri setiap manusia punya dua kapasitas. Ada yang kayak gitunya, yang selalu ingin menginjak sukses dalam hidup, apa yang dianggap baik misalnya ya, entah itu jabatan, popularitas, kekayaan, itu kan dia sense of the good-nya gitu. Tapi juga ada sense of justice yang mungkin problemnya adalah selama ini kurang begitu diasah ya, sense of justice, di mana kalau sense of justice itu yang salah ya katakan salah walaupun tidak menguntungkan gitu. Yang benar katakan benar walaupun mungkin merugikan posisi yang bersangkutan. Itu barangkali Pak dari saya kalau kita ngacu ke ke Rawls. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kang Iqbal. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh juga pertanyaannya juga disampaikan melalui chat ya. Ya, silahkan Bu Etin. Silahkan Bu, mau bertanya Bu? Atau mau menanggapi Bu? Neni, ya. Menanggapi pembicaraan Teh Neni yang tadi bicara politik dinasti. Itulah yang suka dibicarakan di mana-mana. Seolah-olah politik dinasti itu adalah suatu kesalahan. Padahal politik dinasti yang ada di Indonesia itu tidak benar-benar dinasti. Dia hanya ikut berpartisipasi, ikut serta dalam kiprah politik kebetulan menang. Bukan berarti politik dinasti yang ada di Indonesia ini langsung diturunkan, tetapi melalui proses yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku itu di situ. Tapi memang di masyarakat itu sering dibicarakan, sering dicemoohkan. Tapi apa yang salah dengan politik dinasti? Kebetulan dia memang anak pejabat, kebetulan dia memang anak ketua partai, tapi dia ikut mekanisme yang baik dan benar, gitu kan? Jadi
tolonglah ditinjau ulang lagi tentang pemikiran politik dinasti yang ada di Indonesia. Karena sesungguhnya tidak benar-benar dinasti. Bukan saya membela si A si B gitu kan, karena saya juga pernah bertarung dengan orang dinasti gitu kan, dia yang dikatakan dinasti. Tapi kenyataannya tidak semuanya dinasti langsung bisa otomatis bisa. Contohnya misalnya ya Jawa Timur itu kan dinasti, jadi umur dinasti. Tapi kenyataannya pemikiran di Indonesia itu tidak mutlak dinasti, tapi melalui proses hukum yang berlaku. Itu aja saya ingin menanggapi itu aja. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal ini kita akan sangat panjang sekali karena saya juga sama. Saya punya kajian terkait dengan politik dinasti dan calon tunggal ya, terutama di Pilkada 2020. Dan beberapa tulisan saya di media Indonesia itu juga ada mengenai hal itu. Dan tentu saja dengan kajian dari Jeffrey Winters ya, yang saya kira ada kontestasi yang tidak adil dan setara gitu di sana. Tapi mungkin nanti itu kita akan bahas lagi di tema yang lain karena ini temanya tentu saja tema John Rawls ya, meskipun memang ada sedikit keterikatan, tapi tidak spesifik ke arah sana gitu. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau siapa? Bung Rifai ini cuman menyampaikan ini aja, menyampaikan hasil kajian deep gitu ya. Hasil karena saya tuh kan bergerak di fokus di isu mengenai demokrasi gitu ya, Pak Alvensius, kemudian politik, sedikit juga mungkin terkait dengan hukum dan beberapa RUU yang hari ini masuk prolegnas juga kita kawal. Pak Alvensus mengenai RUU pemilu gitu ya, kemudian RUU PKS, RUU yang wacananya akan dimasukkan ke dalam prolegnas juga seperti RUU ITE, ini juga sedang kita kawal gitu. Jadi ini sedang mengimplementasikan apa yang disampaikan juga oleh John Rawls gitu. Khawatir tidak ada pelibatan partisipasi publik. Nah, ini kan persoalan ketidakadilan ya. Dan ketidaksetaraan terhadap rakyat Indonesia yang tidak diberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Jadi tiba-tiba ada sebuah keputusan yang kemudian mengagetkan. Nah, ini juga kan perlu kita lakukan pencermatan selaku rakyat ya. Karena kalau saya sih Kang Iqbal nggak pernah berhenti untuk tidak pernah pesimis ya, karena pesimis kita itu tidak akan menyelesaikan persoalan bangsa ini. Jadi kalau kata politiknya, kalau kata bukunya jargon Habermas tuh deliberative demokrasi, itu ada essay Reason on Politik, itu menyampaikan bahwa kita tidak boleh pesimis gitu. Kita harus tetap optimis karena memang pesimis kita juga tidak akan pernah menyelesaikan persoalan khususnya dalam negara demokrasi kita. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan, dipersilahkan. Saya boleh tanggapi Teh Neni? Oh, boleh, silahkan. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu sekaligus semuanya. Pak nih, sekaligus nih ada pertanyaan nih di chat. Ide Rawls bagus tapi utopis sulit dicapai. Adakah media mencapainya yang membumi seperti Hatta yang mengkontekskan demokrasi ala Indonesia? Oke, saya mulai dari yang terakhir aja ya. Apakah benar ideologi ide atau pemikiran Rawls itu adalah sebuah ide yang utopis? Utopis itu kan sebuah pulau yang itu ya, yang tidak ada, dia hanya di angan-angan kan begitu. Nah, apakah ide Rawls itu dia hanya menggantung di surga, menggantung di langit, tidak bisa diturunkan ke bumi kan begitu? Nah, konstitusi Amerika sekarang itu sangat dipengaruhi oleh ideologi, oleh pemikiran John Rawls kan begitu, terutama dari buku yang pertama Theory of Justice kan begitu. Nah, liberalisme yang pertama dibangun oleh Amerika itu liberalisme yang benar-benar
mengikuti konsepsi John Locke, di mana terjadi pemisahan yang sangat ketimpangan yang sangat besar antara kelompok miskin dengan kelompok kaya kan begitu. Yang miskin tuh miskin sekali, sementara yang kaya kaya sekali kan gitu. Nah, dengan munculnya ide Rawls, terutama terkait dengan prinsip keadilan yang kedua, maka setiap orang yang mengembangkan bakat, kemampuan atau talentanya masing-masing itu harus bisa memberdayakan orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang tidak berdaya kan begitu. Jadi nilai sosial dari teori keadilan Rawls itu ya itu kemudian diakomodasi dalam level konstitusi Amerika Serikat. Jadi bukan lagi pada level undang-undang, tetapi pada level konstitusi ya. Jadi konstitusi Amerika Serikat itu di amandemen salah satunya karena ide atau pemikiran John Rawls. Jadi tidak betul kalau kita mengatakan bahwa ide John Rawls itu mengawang-awangnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan politik dinasti ya. Menurut saya kita bisa membacanya dari perspektif keadilan kan, terutama yang dikemukakan oleh Amartya Sen misalnya kan begitu. Nah, pertanyaan kita adalah apakah misalnya dalam sebuah pertandingan itu misalnya pertandingan balap misalnya, seorang yang pincang harus start dari garis yang sama dengan seorang pembalap profesional misalnya, atau seorang pelari profesional harus berangkat dari garis start yang sama dengan orang yang cacat atau orang yang pincang kan begitu. Nah, kalau dua-duanya start dari garis yang sama nanti, itu berarti orang yang profesional itu akan nyampenya lebih cepat dibandingkan dengan yang yang pincang kan begitu. Maka ada kemungkinan lain untuk ada kemungkinan lain dari teori keadilan misalnya, bahwa yang pincang itu dia bisa diberikan kesempatan untuk lari duluan, atau katakanlah dia diberikan kesempatan untuk menggunakan sarana yang lain kan untuk mengikuti perlombaan lari kan begitu. Nah, politik dinasti di Indonesia kurang lebih seperti itu. Anak seorang pejabat, anak seorang presiden misalnya, dia ikut dalam kontestasi, ya maka dia kurang lebih seperti seorang pelari profesional itu kan begitu. Dipaksa untuk berangkat dari garis start yang sama dengan seorang yang tidak profesional kan. Nah, akibatnya ya pasti dia akan jauh sekali larinya kan begitu. Hasilnya pasti akan sangat jauh kan begitu. Oke, lalu yang berikutnya, dalam beberapa hari terakhir ini kan kita diributkan oleh peraturan presiden nomor 10 tahun 2021 yang melegitimasi tentang miras kan begitu. Nah, kalau kita kaji secara lebih mendalam. Nah, Perpres ini itu sudah disahkan pada 2 Februari tahun 2021 kan begitu. Nah, setelah disahkan itu baru dilemparkan ke publik kan begitu. Baru diminta pandangan ormas-ormas NU, Muhammadiyah atau MUI kan gitu. Nah, menurut saya ini adalah sebuah ketimpangan demokrasi. Mengapa dianggap sebagai sebuah ketimpangan demokrasi? Dalam prinsip hukum negara demokrasi, sebuah peraturan, sebuah undang-undang atau sebuah legislasi itu harus dihasilkan melalui partisipasi masyarakat kan. Nah, artinya apa? Artinya aspirasi masyarakat ini harus yang didengarkan pertama-tama kan begitu. Nah, aspirasi masyarakat ini kemudian ditampung lalu didiskusikan kan begitu untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Tetapi saya melihat di Indonesia, terutama yang terkait dengan Perpres nomor 10 tahun 2021 ini kan agak aneh. Jadi Presiden sahkan dulu ini sebulan yang lalu 2 Februari 2021 kan gitu. Kemudian setelah itu dia melempar ke publik meminta tanggapan ormas kan begitu. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, dalam sistem negara hukum kita juga kan satu perpres itu hanya bisa dibatalkan melalui perpres yang baru kan, atau katakanlah pada level undang-undang. Undang-undang itu satu undang-undang hanya bisa dibatalkan dengan undang-undang yang baru kan begitu. Nah, sementara apa yang kita lihat kemarin itu kan, Perpres nomor 10 itu hanya dibatalkan melalui pengumuman oleh Pak Presiden dari Istana kan. Nah, bagi saya ya kita menyalahi prinsip negara hukum kan gitu. Nah, satu peraturan presiden itu hanya bisa dibatalkan oleh peraturan presiden yang lainnya kan begitu. Oke, lalu untuk konteks kita di Indonesia,
Nah, Indonesia sebetulnya kalau kita menggunakan pemikiran John Rawls, kita sudah memiliki apa yang disebut sebagai Pancasila kan. Nah, Pancasila itu adalah hasil kesepakatan bersama yang adil di antara para pendiri negara Indonesia kan. Nah, tahun 1945 dari 29 Mei 45 sampai dengan 18 Agustus 45 kan terjadi perdebatan yang sangat sengit antara kelompok beragama dengan kelompok itu kan kelompok nasionalis untuk mencari calon dasar yang paling ideal dari negara Indonesia yang akan merdeka 17 Agustus 45 kan begitu. Nah, kelompok Islam mengusulkan ya kalau bisa dasar negara kita harus didasarkan pada hukum syariah kan. Mengapa hukum syariah? Karena yang pertama mayoritas Indonesia itu adalah Muslim, lalu yang kedua di dalam Muslim itu tidak dikenal pemisahan antara agama dengan negara kan gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh kelompok beragama ini kemudian ditanggapi oleh kelompok nasionalis kan begitu. Nah, kelompok nasionalis berpandangan bahwa negara-negara modern sekarang itu dibangun dengan membuat pemisahan yang tegas antara agama dengan agama di wilayah domestik, sementara negara di wilayah publik kan. Negara tidak boleh mengatur-atur kehidupan beragama orang, sebaliknya agama tidak boleh dipaksa masuk dalam ruang publik kan. Akan tetapi kemudian Indonesia tidak memilih prinsip pemisahan seperti itu kan. Nah, Indonesia justru memilih itu kan prinsip negara ketuhanan yang Maha Esa kan gitu. Yang tercermin di dalam sila pertama dan juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menurut saya itu kesepakatan yang paling adil, yang paling fair, hasil dari overlapping konsensus untuk kita di Indonesia, itu yang namanya Pancasila. Oke, itu sekedar tanggapan. Terima kasih. Tanggapannya luar biasa sekali ya. Tidak hanya common sense, tapi betul-betul melalui pendekatan yang sangat intelektual melalui teori. Kang Iqbal ada tambahan, Kang? Sekaligus closing statement ya, saya kira. Yeah. Saya kira Rawls sangat jauh dari apa namanya utopis, justru sangat praktis gitu ya. Ulasan Rawls tentang nalar publik, overlapping konsensus itu satu topik-topik sebenarnya dalam keseharian politik itu sudah terwujud ya. Tadi contoh misalnya Pancasila itu bisa muncul sebagai dasar negara dalam proses yang disebut sebagai nalar publik ya. Jadi setiap pihak yang terlibat dalam perumusan dasar negara tidak memaksakan kehendak kelompoknya masing-masing ya, tapi mencari jalan tengah agar semua orang bisa kira-kira menerima apa yang menjadi kesepakatan bersama. Itu nalar publik ya, artinya mencoba untuk saling memahami argumentasi lawan bicara, lawan berdebat, dan sampai pada satu upaya pemahaman timbal balik gitu ya, nalar publik itu. Dan dalam berbagai proses itu terjadi ya, misalnya dalam sidang-sidang di DPR, dalam menyusun undang-undang, kemudian debat di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung, dalam membahas banyak hal, itu juga menggunakan satu argumentasi publik yang keputusannya itu secara umum bisa diterima oleh semua pihak. Ya, kurang lebih ada yang kecewa mungkin, tapi secara umum orang melihat itu sebagai salah satu contoh dari nalar publik yang bekerja dalam institusi-institusi demokratis ya. Jadi justru nyata menurut saya apa yang dibayangkan oleh Rawls itu justru sangat dekat dengan satu kultur politik di mana di sebuah negara itu menerapkan sistem politik demokratis ya. Nah, secara khusus kalau kita membaca sebuah buku dari seorang pemikir ya, namanya Abdullahi Ahmed An-Naim, Islam and the Secular State, itu sudah diterjemahkan. Penerjemahnya teman saya sekarang tinggal di Malaysia ya. Islam dan negara sekuler apa gitu. Itu ada satu chapter dari buku An-Naim itu mengulas perdebatan Rawls dan Habermas gitu ya. Jadi bagaimana dia menggunakan Rawls dan Habermas itu kemudian untuk berbicara tentang hubungan syariat Islam dan negara gitu. Jadi bagaimana umat Islam harusnya bisa menggunakan pendekatan public decision-nya dari John Rawls untuk menyelesaikan dilema antara di satu sisi antara ajaran agama, di sisi lain dengan negara sebagai
sebagai lembaga yang memiliki dimensi publik, sementara agama kan privat gitu ya. Nah, solusi siapa? An-Naim, dia mengatakan ya kita harus mencoba membuka ya dengan nalar publik doktrin-doktrin yang privat agama itu diterjemahkan, didialogkan dengan tradisi lain, misalnya hak asasi manusia, doktrin politik dalam yang berkembang di berbagai tempat sehingga kita bisa memeras intisari dari ajaran agama. Apa sih intisari agama? Jangan-jangan apa yang kita anggap sebagai religius sebetulnya bukan bagian inti religiusitas, justru banyak yang kulit-kulitnya yang bisa dipotong-potong yang kita kemudian mengambil intisarinya gitu. Itu saya kira di buku An-Naim itu menarik bagaimana teori dari Habermas dan juga dari John Rawls itu dipakai Islam dan negara sekuler itu yang diterbitkan Mizan ya kalau tidak salah ya. Itu ada satu chapter bagaimana dia memanfaatkan nalar publik dari Rawls dan memang An-Naim dengan Rawls itu kan berteman ya. Kalau kita baca buku Political Liberalism-nya Rawls, ada satu bagian di mana Rawls itu mengutip tulisan Abdullahi Ahmad An-Naim. Jadi mereka saling mengutip nih. Rawls mengutip pikiran An-Naim, An-Naim juga mengutip buku dari John Rawls. Jadi kalau melihat kesinambungan antara gagasan-gagasan orang seperti Rawls dan juga An-Naim itu mengandaikan sebetulnya apa yang dipikirkan Rawls itu juga bisa dipikirkan dengan cara berbeda oleh orang dengan latar belakang berbeda, tapi sampai pada satu kesimpulan yang sama. Ada hubungan paralel lah antara berbagai tradisi sehingga saya kira apa yang dipikir oleh Rawls itu sebenarnya sesuatu yang masuk akal dan bisa dipikirkan sebagai salah satu tools ya untuk menilai bagaimana apakah ruang atau sistem politik demokrasi kita sudah betul-betul bisa dijalankan nggak dengan prinsip-prinsip tadi liberalisme politik ya, menghargai perbedaan doktrin komprehensif dan yang ditekankan adalah kemasukakalan dari berbagai doktrin yang berkembang, tidak memaksakan doktrin yang orang lain nggak bisa terima dan bahkan doktrin yang nggak masuk akal yang nggak usah dipaksakan menjadi kebijakan publik gitu ya. Ya itu di ruang privat silahkan, tapi kalau mau jadi kebijakan negara dipilihlah hanya doktrin-doktrin yang masuk akal dan yang memang bisa diterima oleh semua pihak, bukan hanya dari kelompok yang bersangkutan. Itu barangkali Teh Neni, terima kasih banyak. Bang Iqbal, saya mau tanya. Ya. Halo? Ya. Silakan Pak Ferdinand. Bang Iqbal dengan Bang Alvensius, selamat malam semua. Ya, malam. Selamat malam Pak Ferdinand. Tidak menampilkan video saya karena sinyalnya kurang kuat ya. Jadi ya, baik, tidak apa-apa Pak. Tapi yang jelas saya ganteng lah. Bang Iqbal dan Bang Alvensius, satu hal yang sangat kurios tentang Rawls adalah dia ini kan filsuf politik Amerika. Ya. Dan pemikiran dia kan pemikiran yang tumbuh ketika Amerika sudah di era modern ya. Iya kan? Dan menurut saya 3 kata dasar ya dari pemikiran Rawls ini. Dia bicara tentang equity, dia bicara tentang liberty, dia bicara tentang justice. Jadi liberty plus equity itu akan menghasilkan justice. Nah, sebenarnya pertanyaan saya mau tanya soal kenapa dia memilih ide atau konsep equality bukan equity, ya. Padahal Rawls ini tumbuh besar dalam konteks Amerika yang individu-individu sebagai dasar pemikiran politik dia adalah orang-orang Amerika yang punya ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang Asia, ada yang Afrika, macam-macam. Jadi betul individu, tapi individu itu person-person itu bermacam-macam, plural atau bahasa keren. Sementara dalam pemikiran dia kan bukan bicara tentang equity,
Karena equity itu prinsip yang mengakomodasi individu yang plural. Ya kan? Equality itu dia melihat semua itu sama aja. Seperti Bang Alvensus bilang tadi, mau lari yang pelari sprinter disuruh lari dengan yang apa? Yang bukan pelari sprinter ya, kalah lah yang bukan yang bukan pelari yang beneran, dan dimulai dengan titik start yang sama. Padahal person-person itu plural juga, plural dalam konteks ras, plural dalam konteks suku, dan menurut saya juga plural dalam konteks pemikiran. Nah, saya mau tanya sih, sederhana aja. Apa yang mendrive Rawls? Dia memilih itu equality, bukan equity. Dalam konteks Amerika yang sebenarnya plural, person yang plural. Nah, itu yang banyak filsuf tidak bertanya tentang itu. Dan saya mau tanya tentang itu. Itu Bang Iqbal. Dasar sederhana, tapi menurut saya mendalam itu. Karena kita mau membongkar cara berpikirnya Rawls. Kenapa dia memilih equality, bukan memilih equity. Equity plus, kalau saya sendiri, equity plus liberty, itu baru kita bicara tentang justice. Silakan komentar. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdinand. Berat sekali ini pertanyaannya. Silakan Kang Iqbal. Pak Fens dulu, Pak Fens. Oh iya, Pak Alvensius, silakan. Oke, pertanyaan yang sangat dalam dari Kang Ferdinand ini. Nah, kalau kita coba menggunakan analisis yang digunakan oleh Alexis de Tocqueville, kan begitu. Dia filsuf Prancis yang banyak melakukan penelitian di Amerika, kan begitu. Nah, dia melihat Amerika itu adalah agama yang sangat akomodatif terhadap berbagai entitas, kan begitu. Entah entitas berdasarkan agama, berdasarkan suku, atau berdasarkan apapun, itu hampir semuanya ada di Amerika, kan begitu. Jadi dalam banyak hal itu Amerika itu dia sangat bebas, kan begitu. Nah, agama aja, misalnya agama Kristen itu terpecah ke dalam banyak aliran, kan begitu. Oke, jadi kendati demikian, Alexis de Tocqueville itu mengatakan seperti ini, bahwa nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh Amerika Serikat itu sebetulnya bersumber atau berinspirasi dari ajaran-ajaran agama, kan begitu. Berasal dari ajaran-ajaran moral atau berasal dari ajaran-ajaran filsafat yang ada dalam masyarakat Amerika Serikat, kan begitu. Nah, dia berbeda dengan Prancis, kan gitu. Kalau Prancis kan dalam banyak hal itu dia tidak terlalu respect dengan agama, kan gitu. Nah, kalau kita membaca pemikiran John Rawls, nah sebetulnya konsepsi John Rawls itu sangat cocok untuk diterapkan di benua Eropa, kan begitu, di negara-negara seperti Prancis, kan begitu. Sekularisme yang sangat keras atau sekularisme yang sangat ketat, kan begitu. Mengapa demikian? Karena di Prancis itu ya dalam ruang politik publik, di eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif itu ya kita tidak boleh menggunakan argumen-argumen yang berasal dari agama, berasal dari moral, kan gitu. Harus murni politik, kan gitu. Sementara beda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dalam banyak hal itu ya lebih mengakomodasi itu kan ajaran-ajaran agama, kan gitu. Nah, kita boleh bertolak dari ajaran agama asalkan dia memiliki nilai publik, kan gitu. Nah, menurut saya ya justru jadi terbalik, kan gitu. Nah, apa yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas ya dia lebih cocok diterapkan di Amerika, yang dikemukakan oleh John Rawls cocok diterapkan di Eropa, kan. Nah, Habermas itu adalah seorang filsuf Jerman. Oke, sementara John Rawls itu adalah seorang filsuf Amerika. John Rawls itu sangat menjunjung tinggi kebebasan. Oke, kurang lebih itu tanggapan saya dari Bang Ferdinand. Saya tambahkan sedikit ya. Kalau equality itu kan artinya kesetaraan ya. Kalau equity kan kesamaan gitu ya.
dalam banyak hal sebetulnya equity dan liberty itu bisa bertentangan kalau diterapkan dalam waktu yang bersamaan ya. Karena kebebasan itu kalau orang dikasih kebebasan, maka akan muncul perbedaan kan. Orang pikiran beda, keinginan beda, kecenderungan beda. Maka kalau kita memberikan kebebasan, kita harus mengizinkan juga perbedaan gitu. Jadi agak sulit membayangkan kita memberikan kebebasan pada orang, tapi juga berharap orang hasilnya sama gitu. Misalnya silakan dikasih uang 10.000, dipakai untuk apa? Ya yang suka coklat beli coklat, yang suka beli pempek beli pempek, beda gitu. Cara dia memanfaatkan uang yang sama itu berbeda gitu. Yang jadi problem kan bukan soal apakah orang itu harus sama-sama beli pempek atau harus sama-sama beli coklat, tapi sama-sama dikasih uang 10.000, setara, silakan setara. Dapat kesempatan yang sama, terserah dia dengan kebiasaannya. Dia membeli pempek atau beli coklat, yang penting ketika dia memulai dikasih sumber daya yang setara, kesempatan yang sama, apakah uangnya mau dihabiskan, mau ditabungkan, terserah dia gitu. Jadi kenapa memilih equality? Karena equity dengan liberty itu bagi gagasan Rawls sesuatu yang sulit dipertemukan. Itu seperti kontradiktif gitu ya. Kalau kita ingin menyamakan orang, berarti otomatis akan menghilangkan kebebasan. Kalau kita ingin memberikan kebebasan dalam kadar tertentu, derajat itu pasti kita memberikan ruang akan munculnya perbedaan gitu ya. Nah, yang dibutuhkan untuk menjamin kebebasan bukan kesamaan, tapi kesetaraan. Ada istilah lengkapnya itu equality of opportunity ya. Bukan kesamaan hasilnya, yang penting kesempatannya sama. Kalau udah dikasih kesempatan sama, hasilnya beda. Yang satu memilih giat bekerja, yang satu misalnya memilih malas-malas, ya terserah dia. Sama-sama dikasih modal 2 juta, yang satu rajin, giat, kaya, yang satu kemudian malas-malasan, ngabisin uang untuk jajan, ya yang penting nggak salah, yang penting udah dikasih modal yang sama gitu kan. Tapi kalau dari awal, yang satu dikasih 2 juta, yang satu dikasih 200.000, dari awal udah nggak setara gitu ya, startnya udah nggak setara gitu. Nah, ini berangkat dari satu asumsi seperti ini ya, liberalismenya Rawls itu. Subjek moral itu sebaiknya gini, semua manusia itu kan punya apa yang dianggap sebagai baik dalam hidup ya. Ada yang menganggap apa yang baik itu misalnya popularitas, ada yang menganggap bahwa yang baik itu misalnya kekayaan, ada yang menganggap baik itu menjadi ilmuwan, ada yang menganggap baik itu punya kekuasaan, banyak lah. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi pendeta, ada yang menjadi artis, pokoknya nggak sama orang tuh kan, dipengaruhi oleh psikologinya, keluarganya, latar belakang macam-macam. Ada banyak cita-cita dalam hidup gitu ya. Nah, problemnya adalah ketika orang beragam, yang jadi problem kan bukan ujungnya sama, tapi asumsinya orang itu kalau dia ingin mencapai satu tujuan, dia tidak dihalangi gitu ya. Dia punya sumber daya yang cukup untuk bisa mencapai tujuannya. Jangan sampai ada sekelompok orang yang punya sumber daya cukup sehingga mudah mencapai tujuan, sekelompok orang minus sumber daya sehingga untuk mencapai tujuan minimalnya nggak tercapai gitu. Jadi sebisa mungkin seluruh subjek moral itu ditentukan oleh pilihan-pilihan, tapi tidak ditentukan oleh keadaan-keadaan. Nah itu prinsip dasar filsafatnya Rawls ya. Kalau misalnya orang ditentukan oleh keadaan, dia lahir dari orang miskin, ya berarti prospek hidupnya akan sulit terus gitu. Dia lahir dari orang kaya, maka kekayaan orang tua akan ikut menentukan masa depan orang. Dia lahir dari dalam kondisi disabilitas, sementara yang lain tidak punya disabilitas, maka keadaan itu akan mempengaruhi prospeknya. Sebisa mungkin dalam rangka memperlakukan semua manusia sebagai person moral yang bebas dan setara, semua ketidaksamaan keadaan yang bersifat kontingen itu harus direduksi, kata Rawls gitu ya. Jadi harus disamakan dulu startnya, sumber dayanya. Kalau startnya udah sama, nanti hasilnya ada yang seperti apa terserah dia, tergantung preferensi, tergantung pilihan, kecenderungan dan lain sebagainya. Jadi yang problem itu bukan kesamaan hasil, tapi kesetaraan sumber daya, start, sehingga dengan sumber yang diberikan orang bisa bebas untuk memilih, menikmati sumber dayanya itu untuk tujuan yang dia pilih sendiri. Jadi memang
titik tekannya lebih banyak pada kebebasan sebetulnya. Kesetaraan itu untuk memastikan bahwa setiap orang itu hanya dipengaruhi oleh pilihan-pilihan, bukan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang dia tidak pilih. Kondisi fisik lahir itu tidak dia pilih, keluarga tidak dia pilih, kondisi ekonomi keluarga tidak dia pilih. Apakah saya lahir di Jakarta atau di Maumere, kita nggak milih kan, tiba-tiba terlempar gitu. Nah itu jangan sampai keterlempar itu menentukan prospek gitu ya. Semua itu harus direduksi supaya tidak menghilangkan kesempatan yang sama. Jadi berbagai, kalau perlu ada affirmative action dan lain sebagainya untuk memastikan perbedaan sumber daya itu dihilangkan supaya orang bisa kalau menginginkan tujuan bisa tercapai tidak terkendala oleh kendala sumber daya itu. Kalau udah dikasih sumber daya yang sama, star yang sama, ada yang mencapai 10, ada yang 8, entah itu karena memang yang bersangkutan memang motivasinya kurang atau memang nggak tertarik untuk sampai level 10 cuman puas 8, itu kan pilihan. Itu perbedaan yang dihasilkan oleh pilihan. Tapi kalau perbedaan dihasilkan oleh sesuatu yang bukan pilihan tapi karena keadaan ya yang dia tidak pilih, ini yang nggak adil secara moral gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mengapa bukan equity tapi equality. Yang penting kesamaan star, kesamaan sumber daya, kesamaan potensi. Soal hasil, ya itu kan dipengaruhi oleh kebebasan subjek yang terlibat di dalamnya. Itu sih menurut saya jawaban saya. Bang Iqbal, saya bisa ya, masih ada waktu ya? Bisa? Sampai malam juga boleh lah. Masih bisa Mbak? Cuma, halo? Iya, silakan. Bagus Mas, komentar. Ya, silakan Pak. Ya, mencerahkan dari dua narasumber, senang saya. Maka Bang, dari situlah maka saya bilang equality dia tuh menjadi sesuatu yang utopia. Jadi tidak mendarat gitu loh. Realistisnya memang, ya saya setuju sih. Jadi sesuatu yang given condition itu dinegasikan kan, itu sebenarnya. Jadi yang disamaratakan ada pilihan, ya kan? Nah itu karena tapi kalau kita lihat pada kondisi realnya, objektivitasnya, fenomena yang real, itu enggak seperti itu. Itu yang makanya menurut saya ya utopia itu. Kemudian yang kedua, Bang Alphonse itu ya orang dia lebih cocok ke Prancis, sementara Habermas lebih cocok bicara tentang Amerika. Itu yang saya selalu bilang, itu paradoksnya si Rawls, ya kan? Yang lebih condong ke seperti tadi, konsep individunya ke Prancis gitu loh. Kalau dia filsuf Amerika yang harusnya dia tidak tercerabut dari akar Amerikanya. Nah itu aja sih, mencerahkan sih menurut saya. Terima kasih Bang Iqbal dan. Terima kasih Bang. Ya Mantap. Baik, terima kasih. Ada tanggapan lagi, Pak Alven? Sudah cukup. Oke, Pak Alven, sedikit saja mungkin closing statement. Ya, oke. Baik teman-teman sekalian, ya saya merasa terhormat sekali untuk diskusi di sini. Ya, saya rasa seru ya kita diskusi malam-malam begini. Nah, ada saling tukar ilmu pengetahuan di antara kita ya. Kita mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda kan gitu. Tetapi melalui Zoom ini ya kita menjadi saling tukar informasi yang kita miliki kan gitu. Ada sharing ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi terima kasih untuk teman-teman penyelenggara Iqbal dan Neng Neni, juga untuk teman-teman sekalian, untuk Abang Jerry apa Jonas ya? Bang Jonas. Jonas nama depan saya. Oke. Siap. Alvino. Iya, mantap Abang. Bang Ferdinand, terima kasih. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alven. Luar biasa sekali, ada banyak insight yang tentu kita dapatkan malam hari ini dari diskusi kajian filsafat mengenai liberalisme politik John Rawls, bahwa memang
terlepas dari apapun kekurangan dari teori politik John Rawls, pada intinya memang gagasan tentang martabat manusia yang sejatinya diperlakukan harus bebas dan setara, manusia harus diberikan kesempatan yang setara juga untuk bagaimana mewujudkan hidup dan memilih sarana untuk mewujudkannya. Saya kira ini jadi satu hal yang penting untuk kita semua gitu ya, khususnya tadi dalam bukunya Theory of Justice dan Political Liberalism, yang mungkin saja itu bisa kita implementasikan dalam kondisi kehidupan nyata di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bergabung dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Terima kasih juga Pak Alven dan Kang Iqbal yang sudah berkenan memberikan pencerahannya kepada kita semua. Semoga sehat-sehat selalu, dan tentu saja semoga ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya Pak Alven. Kita nanti bisa berdiskusi lagi di seri filsafat yang berikutnya gitu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.